Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, Rektor UB Profesor Widodo meminta kepada dekan yang baru untuk mengenjot kualitas dosen muda melalui berbagai program yang ada. Hal tersebut disampaikan Profesor Widodo saat melantik dekan antar waktu Fakultas Vokasi dan juga FISIP UB. Pada kedua fakultas tersebut, Profesor Widodo melihat adanya memiliki banyak dosen yang kualitasnya dapat ditingkatkan melalui program pendidikan dan lainnya. Untuk itu, pihaknya berharap dekan yang baru dapat mempercepat proses peningkatan kualitas dosen yang ada. Dekan FISIP saat ini dijabat oleh Anang Sujoko, sedangkan untuk dekan Fakultas Vokasi dijabat oleh Muhammad Kholik Mawardi. Rektor Universitas Brawijaya Profesor Widodo melantik 2 dekan baru di lingkungan Universitas Brawijaya pada pagi hari ini. Dekan FISIP UB berganti dari Solih Muadi kepada Anang Sujoko dan Dekan Fakultas Vokasi beralih dari Profesor Untiludikdo kepada Muhammad Khalid Mawardi. Dengan pelantikan ini, maka kedua fakultas tersebut sudah memiliki dekan definitif hingga akhir periode jabatan. Dalam kesempatan tersebut, Rektor meminta kepada kedua dekan untuk bergerak cepat melakukan peningkatan kualitas dosen. Saat ini, FISIP dan Vokasi memiliki banyak dosen muda yang masih perlu ditingkatkan kualitas dan jenjang pendidikannya melalui berbagai program yang sudah ada. Terutama adalah untuk dosen-dosennya. Kalau saya melihat di Vokasi dan juga di FISIP, rata-rata dosennya masih muda-muda dan masih banyak yang S2 juga, sehingga bagaimana meningkatkan sehingga nanti bisa banyak yang studi S3 dan juga kualitinya. Pemirsa, Rektor UB Profesor Widodo meminta kepada dekan FISIP yang baru agar mempersingkat masa studi mahasiswa. Menanggapi hal tersebut, dekan FISIP UB Anang Sujoko mengaku akan mempersiapkan beberapa hal agar masa studi mahasiswa di FISIP dapat dipersingkat. Saat ini rata-rata masa studi mahasiswa di FISIP mencapai 5 tahun untuk program sarjana dan diharapkan dapat dipersingkat hingga mencapai 4 tahun. Percepatan masa studi menjadi salah satu program di Universitas Brawijaya sehingga mahasiswa tidak menempuh waktu yang terlalu lama dalam menyelesaikan studinya. Rata-rata masa studi mahasiswa di FISIP yang mencapai 5 tahun menjadi perhatian Rektor UB Profesor Widodo. Rektor berharap masa studi mahasiswa di FISIP dapat dipersingkat di bawah 5 tahun. Untuk itu, Rektor berharap dekan FISIP yang baru dapat membuat berbagai terobosan agar mahasiswa FISIP dapat menempuh studi dengan lebih cepat. Dalam pelantikan dekan FISIP yang baru, Rektor UB meminta 2 hal menjadi poin penting bagi FISIP, yaitu percepatan masa studi mahasiswa dan peningkatan kualitas dosen. Percepatan masa studi mahasiswa di UB menjadi salah satu program dalam bidang akademik yang selalu diumumkan pada setiap wisuda. Ini saya menyampaikan dulu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini amanah yang sangat berat, sangat menantang, dan yang jelas-jelas di depan mata yang diharapkan Pak Rektor adalah mempersingkat masa studi. Ya, sebagaimana sivitas akademika Universitas Brawijaya ketahui, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik saat ini memiliki masa studi terlama di Universitas Brawijaya, yaitu 5 tahun lebih rata-rata. Oleh karena itu Pak Rektor meminta saya untuk membuat program bagaimana kemudian masa studi itu bisa dipersingkat.
Pemirsa, orang tua peserta UTBK tidak hanya mengantar dan menunggu, namun juga ikut memantau persiapan anaknya dalam menghadapi UTBK. Seperti diungkapkan Yurida dari Pandaan yang mengaku memberikan kisi-kisi materi selama persiapan UTBK anaknya. Yurida yang juga alumni UB ini menjelaskan dirinya memberikan motivasi dan kisi-kisi materi agar anaknya dapat mempersiapkan mengikuti UTBK dengan lebih baik. Dengan langkah tersebut, Yurida berharap anaknya dapat diterima di Universitas Brawijaya sesuai dengan pilihannya. Para orang tua yang anaknya mengikuti tes UTBK ikut sibuk mempersiapkan masa sebelum tes UTBK. Berbagai hal mereka lakukan mulai dari membantu pemilihan perguruan tinggi hingga membantu memberikan kisi-kisi materi UTBK. Langkah ini dilakukan karena orang tua menyadari bahwa tes UTBK saat ini berbeda dengan masa mereka ketika tes masuk perguruan tinggi. Menyadari hal tersebut, para orang tua saat ini juga proaktif untuk membantu kesiapan putra-putrinya dalam menjalani tes UTBK. Persiapan ini merupakan bentuk dukungan dari orang tua agar anaknya dapat mengikuti tes UTBK dengan lebih baik dan berhasil. Tes UTBK yang berlangsung di Universitas Brawijaya akan berlangsung hingga Minggu 14 Mei 2023. Anaknya milih jurusan apa, Bu? Teknik informatika. Yang pilihan kedua, Pilihan keduanya ke sini ke UM ngambil itu teknik kimia. kenapa Kak memilih di Universitas Brawijaya ini? Pertama saya dulu kan juga di sini gitu. Terus ya mungkin nggak tahu ya, anaknya sendiri kemarin sudah tak kasih pandangan ke UM. Ternyata anaknya, mosok aku nang UM. Ya itu seperti itu. Wong enak di Brawijaya lah, seperti itu. Gitu. Persiapan apa saja yang dilakukan sebelum ujian UTBK ini, Bu? Mungkin Ibu memberikan motivasi atau iya. menentukan anaknya atau anaknya. Kan kalau sekarang kan nggak sama dengan saya dulu ya. Kalau sekarang kan polivalen ya. Jadi semuanya harus dipelajari gitu. Terus guru-gurunya juga dukung gitu. Terus tiap hari itu antara mungkin setengah jam atau 1 jam mesti saya kasih kisi-kisi apa-apa itu mesti saya persiapkan seperti itu. Pemirsa, media online dan YouTube menjadi rujukan bagi peserta UTBK untuk mencari referensi soal dan berlatih dalam menjalani tes UTBK. Melalui YouTube, peserta dapat mempelajari soal dan juga cara mengerjakannya. Seperti diakui oleh 2 peserta UTBK, Rosida dan Mahda Anissa. Pelajar dari Blitar dan juga Trenggalek ini mengaku banyak belajar dari sosial media, yakni online dan juga YouTube. Melalui kedua media tersebut, para pelajar ini dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dengan lebih fleksibel. Pilihan dan variasi soal dapat mereka dapatkan lebih banyak dengan berselancar di internet. Pesatnya perkembangan dunia online dan digital juga dimanfaatkan oleh peserta UTBK di UB untuk belajar melalui soal online dan pembahasan yang ada di YouTube. Dengan berselancar melalui gawai maupun laptop, para peserta dapat melakukan simulasi tes UTBK serta menonton berbagai video pembahasan tes UTBK. Metode ini memberikan keuntungan bagi mereka karena dapat belajar dengan lebih fleksibel tanpa dibatasi oleh durasi waktu. Bagi siswa yang berada di pelosok, keberadaan YouTube dan soal online juga sangat membantu karena mereka dapat belajar dengan materi yang sama dengan siswa yang berada di daerah perkotaan. Selain itu, peserta UTBK juga melakukan kegiatan belajar kelompok atau belajar bersama untuk menghadapi tes UTBK. Motivasinya ingin keterima di Universitas Brawijaya ini dengan jurusan yang dipilih masing-masing. Bagaimana persiapan Anda dalam menghadapi ujian UTBK ini, Mbak? Mengikuti soal soal-soal online, terus sama lihat dari YouTube gitu. Studi apa yang Anda pilih dalam ujian ini? Kalau saya sastra Inggris dan pendidikan bahasa Inggris. Pilihan pertama di UB ambil teknik sipil, pilihan kedua di Polinema,
jurusan sama. Kalau mbaknya pilihan kedua di mana, Mbak? Sama UB semua. Oh gitu. Apa saja tantangan yang Anda hadapi dalam proses mengikuti ujian UTBK ini, Mbak? Apa ya? Waktu yang terus berjalan, kemudian cara mengatasi ndredeg waktu UTBK ya. Pemirsa, Profesor Unti Ludikdo mengaku lega karena pada hari ini Dekan Fakultas Vokasi UB definitif telah resmi dilantik. Selain itu, Wakil Rektor 5 UB ini juga optimis Fakultas Vokasi UB dapat menjadi fakultas besar di lingkungan UB dan secara nasional. Saat ini Fakultas Vokasi UB sudah memiliki roadmap agar dapat menjadi fakultas yang besar dan juga terbaik secara nasional. Roadmap tersebut terus berjalan dengan dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur yang kian memadai. Profesor Unti juga optimis di tangan dekan yang baru, Fakultas Vokasi akan terus berkembang. Aura optimis terpancar dari mantan dekan Fakultas Vokasi UB Profesor Unti Ludikdo saat melakukan serah terima jabatan dengan dekan baru Muhammad Khalid Mawardi. Unti yang juga Wakil Rektor 5 UB optimis Fakultas Vokasi dapat menjadi fakultas besar di UB dan secara nasional. Saat ini Fakultas Vokasi terus berbenah dan sudah memiliki berbagai sarana penunjang yang memadai. Dukungan sumber daya manusia pengajar juga makin meningkat dengan dosen yang memiliki berbagai prestasi nasional dan internasional. Melalui roadmap yang sudah tersusun, Fakultas Vokasi saat ini berada pada jalur yang tepat, sehingga dengan kepemimpinan yang baru diharapkan dapat bergerak lebih cepat dan besar. Saya bersyukur, alhamdulillah, hari ini secara definitif dekan baru Fakultas Vokasi sudah dilantik. Ya, setidaknya secara mental saya sangat terkurangi gitu ya, karena sekian bulan merangkap sebagai PLB itu juga bukan hal yang enak dan mudah bagi saya gitu ya. Nah, selamat kepada Pak Mawardi yang sudah diangkat definitif sebagai dekan Fakultas Vokasi. Fakultas Vokasi memiliki prospek yang sangat baik dan prospek untuk menjadi fakultas besar. Ya, dengan pertimbangan yang bersifat eksternal maupun internal Brawijaya, kalau kita dapat mendesain dan kemudian mengimplementasikan dengan sangat baik, tahap demi tahap, ya, dengan orientasi waktu yang jelas, saya yakin Fakultas Vokasi akan menjadi salah satu fakultas di level atas di Universitas Brawijaya. Kemudian, gitu ya, Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya juga akan menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Pemirsa, Fakultas Vokasi UB mempersiapkan beberapa terobosan untuk meningkatkan mutu lulusannya. Dekan Fakultas Vokasi Muhammad Khalid Mawardi menjelaskan saat ini pihaknya akan menggenjot kualitas dosen melalui studi lanjut agar dapat meningkatkan mutu lulusan. Berkenaan dekanan dengan lulusan, Mawardi juga akan memperpendek masa tunggu kerja lulusan sehingga lulusan vokasi UB dapat terserap di pasar kerja dengan lebih cepat. Dua hal ini yang akan menjadi perhatiannya sebagai pejabat baru sesuai dengan arahan rektor. Mawardi optimis dengan kerja bersama maka pencapaian vokasi akan lebih baik di masa mendatang. Rektor Universitas Brawijaya Profesor Widodo melantik 2 dekan baru di lingkungan Universitas Brawijaya pada pagi hari ini. Dekan Visip UB berganti dari Solih Muadi kepada Anang Sujoko dan Dekan Fakultas Vokasi beralih dari Profesor Unti Ludikdo kepada Muhammad Khalid Mawardi.
Dengan pelantikan ini, maka kedua fakultas tersebut sudah memiliki dekan definitif hingga akhir periode jabatan. Dalam kesempatan tersebut, Rektor meminta kepada kedua dekan untuk bergerak cepat melakukan peningkatan kualitas dosen. Saat ini, FISIP dan Vokasi memiliki banyak dosen muda yang masih perlu ditingkatkan kualitas dan jenjang pendidikannya melalui berbagai program yang sudah ada. Arahan Pak Rektor, kan sekarang ini kan pejabat antar waktu, jadi kan saya melanjutkan kepemimpinan Pak Prof. Unti sebagai Dekan Vokasi, sehingga secara prinsip kami akan tetap menjalankan remstra yang sudah disepakati bersama dalam periode sampai 2025. Tapi tadi Pak Rektor sudah meng-highlight ada 2 poin paling tidak. Tadi yang pertama adalah tentang pengembangan SDM. Dalam hal ini karena Fakultas Vokasi mayoritas dosennya masih muda, dalam artian masih mayoritas berpendidikan S2 dan jabatan fungsional yang masih asisten ahli, sehingga itu menjadi prioritas pertama kami, bagaimana mendorong dosen-dosen vokasi untuk segera melanjutkan studi S3. Kemudian dan mengurus jabatan fungsional, jadi minimal asisten ahli sampai pada lektor. Dan poin kedua yang ditegaskan Pak Rektor tadi dalam pelantikan juga untuk meningkatkan iklim dan situasi belajar yang kondusif bagi mahasiswa. Dalam hal ini mahasiswa vokasi, ya itu nanti sebetulnya bisa diterjemahkan menjadi program yang pertama jelas mempercepat kelulusan mahasiswa vokasi, dan yang kedua kalau kita kembalikan dengan IKU ya, indikator kinerja utama, jadi waiting time untuk mahasiswa lulus dan bekerja itu juga menjadi prioritas. Pemirsa, koalisi antar parpol untuk mengusung calon presiden diperkirakan akan berlangsung dinamis hingga jelang pendaftaran Capres-Cawapres. Menurut Direktur Indopol Ratno Sulistianto, partai politik akan berkoalisi dengan partai lain yang mampu mendorong efek ekor jas bagi partainya. Efek ekor jas ini tidak dapat dipungkiri karena figur yang tepat akan mampu mendorong pemilih untuk memilih partai pengusung dari Capres-Cawapres yang ada. Sehingga Ratno yakin hingga jelang masa pendaftaran Capres, koalisi antar parpol akan bergerak dinamis. Koalisi antar partai politik dalam pemilu 2024 akan berlangsung dinamis hingga menjelang masa pendaftaran presiden. Jumlah dan anggota koalisi masih dimungkinkan untuk berubah. Salah satu faktor yang dapat merubah peta koalisi adalah adanya kebutuhan partai kepada efek ekor jas dari figur yang diusung oleh anggota koalisi tersebut. Anggap bahwa ada 3 pasangan begitu ya. Itu normalnya gitu ya. Idealnya begitu ya, dengan asumsi mereka istilahnya memiliki visi dan misi, kemudian ada pergerakan politik, proses demokrasi berjalan begitu ya. Tetapi ingat bahwa koalisi itu dibangun karena butuh efek elektoral terhadap partainya. Nah, hari ini partai-partai itu akan berkoalisi ketika ada dampak elektoral di dalam partainya. Artinya apa? Sebenarnya capres-capres ini itu hanya figur yang akan di-endorse saja dalam rangka untuk memperkuat partainya itu dulu. Ya kan? Nah, ketika capres ini dianggap tidak memberikan efek ekor jas bagi partainya, itulah kemudian partai politik itu akan mencari figur yang bisa mendapatkan efek ekor jas itu. Pemirsa, efek ekor jas melalui figur dalam pandangan lembaga survei dapat dibuktikan melalui survei ilmiah. Direktur Indopol Ratno Sulistianto mencontohkan pasca Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan, angka keterkenalan Nasdem melalui survei mengalami peningkatan. Dalam survei Indopol, angka keterkenalan Nasdem meningkat dengan deklarasi mengusung Anies. Hal ini menunjukkan bahwa Nasdem dapat menikmati efek ekor jas dengan mengusung figur yang mampu mendongkrak suara dari internal partai maupun pemilih yang masih belum menentukan pilihan. Efek ekor jas secara metodologi survei dapat dibuktikan secara ilmiah. Indopol mengambil contoh deklarasi Anies Baswedan oleh Partai Nasdem mampu menambah keterkenalan Partai Nasdem di mata publik.
Melalui surveinya, Indopol melihat angka keterkenalan Nasdem naik dalam waktu 2 bulan setelah deklarasi Anies Baswedan. Hal inilah yang diyakini oleh Indopol bahwa peta koalisi antar partai politik akan dapat berubah melihat dari dampak yang dapat diperoleh partai dengan bergabung dengan salah satu koalisi yang ada. Saat ini partai politik berharap besar kepada efek ekor jas dengan mengusung figur yang memiliki elektabilitas tinggi dan keterkenalan publik yang tinggi. Mendeklarasikan Anies sebagai capres, ya, yang sebelumnya itu ada 3 figur, Andika, kemudian Ganjar dan Anies, kemudian diputuskan Anies, itu dalam waktu 2 bulan itu elektabilitas partai politik ataupun tingkat kedikenalan partai politik Nasdem itu naik drastis, naik signifikan. Bahkan di Indopol itu dari 6% itu naik hingga 8% sampai 12% dalam waktu 3 bulan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.